Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 14 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu peraturan pemerintah atau PP dari pemerintah pusat terkait penerapan sekolah swasta gratis. Namun, Pemprov DKI Jakarta telah siap untuk menjalankan kebijakan sekolah swasta gratis. Bahkan, tahun ini sebenarnya telah disiapkan program uji coba untuk 40 sekolah swasta. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan penghargaan derap kerjasama Jakarta atau DKJ Award 2025. Acara ini merupakan bentuk apresiasi khusus dari Pemprov DKI Jakarta kepada perusahaan, lembaga, atau yayasan yang telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan kota. Kemudian ada informasi pengembangan MRT Jakarta ke Tangerang Selatan telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Untuk itu, PT MRT Jakarta tengah melakukan studi pendahuluan untuk memperluas jangkauan rute hingga ke Tangerang Selatan. Proyek ini dirancang untuk dibiayai melalui skema non-APBD seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkomitmen untuk menaikkan anggaran bantuan bagi guru ngaji. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan Rp500.000 per bulan untuk 6.700 guru ngaji yang terdata. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno hadir dalam Silaturahmi Tilawati Nasional 2025 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kegiatan yang dihadiri oleh 8.000 pengajar Al-Quran dan pemerhati pendidikan Islam ini juga menjadi momen peluncuran lembaga sertifikasi profesi guru ngaji yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Rano menyambut baik adanya lembaga sertifikasi untuk guru ngaji. Menurutnya, dengan sertifikasi bisa menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan kenaikan anggaran bantuan guru ngaji kepada DPRD DKI Jakarta. Nah, itu bagian daripada tahun depan bisa kita tingkatkan karena apa? Sudah ada sertifikasi. Itulah kriteria untuk juga kita perjuangkan di Dewan kan. Ini kan juga harus kesepakatan DPRD gitu. Tapi intinya pada dasarnya DPRD juga paham. Tapi kita harus punya mekanisme bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, yaitu dengan sertifikasi itu. Kemarin ini kita untuk guru ngaji hampir 40 miliar. Tahun 2026 hampir 100 miliar. Barangkali mudah-mudahan bisa 750.000. Mudah-mudahan ya. Kalau sekarang 500.000, tahun depan bisa 750.000. Karena peningkatan tentu harus bertahap, nggak mungkin langsung tinggi karena anggaran besar. Dengan bantuan yang telah diberikan, Rano berharap bisa menambah semangat para guru ngaji untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendidik para siswa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran. Salah satunya adalah evaluasi harga tarif masuk yang dikeluhkan masyarakat terlalu tinggi. Jakarta Fair Kemayoran 2025 telah resmi ditutup pada 13 Juli 2025. Event pameran terbesar di Indonesia dengan berbagai hiburan ini merupakan salah satu rangkaian acara yang rutin diadakan untuk memperingati ulang tahun Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ingin semua lapisan masyarakat bisa menikmati kemeriahan dari Jakarta Fair. Untuk itu ia akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk harga tiket yang banyak dikeluhkan karena harganya dianggap mahal. Tentu banyak kita evaluasi, kita juga dapat masukan misalnya maaf, tiket mahal, gitu kan namanya.
nanti kita evaluasi gitu. Karena memang kalau Sabtu weekend pasti mahal, hari biasa kan kali biasa. Ya. Sebagai informasi, harga tiket masuk Jakarta Fair 2025 dibanderol mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 tergantung pada harinya. Untuk harga tiket Rp60.000 berlaku pada hari Sabtu dan Minggu yang memang merupakan momen libur akhir pekan masyarakat. Meskipun ada keluhan terkait harga tiket, Rano mengungkapkan capaian 25 hari gelaran dengan jumlah pengunjung mencapai 5,9 juta orang. Tak hanya itu, pendapatan yang dibukukan juga melebihi target, yakni mencapai 7,3 triliun rupiah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. SKB menyediakan layanan pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia. Sistem pembelajaran SKB fleksibel dan inklusif. Untuk mendaftar, Anda bisa langsung ke lokasi atau hubungi langsung melalui kontak email masing-masing SKB berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 15 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.